warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kami merupakan perwakilan dari kelompok 2 yang akan melakukan wawancara kepada pengusaha yang memiliki usaha lebih dari 5 tahun dengan penghasilan per bulannya minimal 10 juta. Jadi kami melakukan wawancara kepada owner Hai Cafe dan Resto di Indralaya. Dan berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Dadah. Kenalkan, kami dari mahasiswa gizi angkatan tahun 2022 di Universitas Sriwijaya. Jadi kami punya tugas kewirausahaan gizi untuk mewawancarai pengusaha yang usahanya itu sudah berjalan kurang lebih 5 tahun dan profit atau keuntungannya itu tuh udah nyampe 10 juta per bulan, Tante. Oke, jadi mungkin langsung aja ya, Tante. Dari Tante mungkin bisa diceritakan dulu Tante punya bisnis apa dan sudah mulai sejak kapan gitu, Tante. Kalau bisnis pertama Tante sama ialah mobil, jual beli mobil. Itu sudah dari 2005 itu buka usaha jual beli mobil. Baru jual itu sekitar 1 unit, terus nambah lama-lama banyak sampai sekarang. Itu selain jual beli mobil ada usaha apa lagi, Tante? Nah, ini Tante baru buka usaha ini kafe resto. Itu baru jalan mau setahun. Terus apa lagi, Tante, usahanya? Selain itu nggak ada lagi sih. Jual beli mobil, buka resto. Oke. Baru. Oke, Tante. Jadi sebelum Tante mulai usaha Tante ini, bisa nggak Tante ceritain gimana sih latar belakang Tante buat bisa ngebangun usaha ini? Yang mendasari Tante buat bangun usaha ini gimana gitu? Ya, pertama kan Tante juga sama Om kan nggak ada modal banyak, ibarat kan modal dikit, terus berusaha lah dengan modal dikit itu beli mobil yang harga murah, terus dapat keuntungannya agak besar, jadi kita tambah lagi mobil agak besar ini agak bagus dikit, terus dijual, untung terus meningkat sampai akhirnya berkembang. Jadi ya dari Tante sama Om ini apa sih yang ngebikin Om sama Tante itu termotivasi untuk menjadi seorang pengusaha gitu? Termotivasi karena pengen lebih dari orang lain, kayak itu pengen nurut kayak orang itu bisa beli ini beli itu, jadi kita buka usaha biar bisa seperti orang lain lah, seperti pengen lihat orang-orang di luar sana gitu. Ya. Jadi dari Tante sama Om itu tuh apakah ada tokoh atau pengalaman hidup yang menginspirasi Tante dalam dunia bisnis gitu? Kalau masalah toko, zaman Tante masih kecil orang tua buka toko manisan kayak beras, ini toko gula, ini agen dulu. Jadi dari orang tua terinspirasi pengen buka bisnis. Jadi ini ya role model bisnisnya dari orang tua Tante sendiri gitu. Oke, jadi dari awal Tante bangun bisnis ini tuh apa sih tantangan terbesar Tante buat bisa bangun bisnis dari awal? Ya keuangan lah, keuangan kan. Tantangannya keuangan, belum ada modal. Dari modalnya ya. Jadi saat Tante baru mulai usaha ini tuh pemodalannya tuh gimana, Tante? Dari siapa atau kayak gimana gitu? Nah, Tante membiayai usaha pertama Tante. Pertama kali kita buka usaha itu dulu kan zaman saya sama Om nikah kan ada ibarat tuh emas kawin. Oh, emas kawin. Nah, dari emas kawin itu Tante jual itu buat modal. Oh, diputar gitu ya. Jadi dari bisnis Tante ini, Tante pernah mengalami kegagalan gitu nggak dalam bisnisnya? Kalau dari Tante? Dulu pertama kali kita kan buka usaha pertama nggak ada modal dulu. Kita buka jualan apa itu kayak emperan ibarat duren. Ini ya ngambil dari orang-orang yang masuk dari luar kota terus diambil, jual, terus nggak ada untung, ibarat tuh habis keuntungannya. Ibarat jual duren tuh rugi. Nggak keputar ya. Pernah.
Jadi kalau kan tadi istilahnya iya ya, Tante Iya, pernah gagal dulu, dari bisnis. Nah, bisnis yang ibarat jual Nokeh durian, tadi, ya. Nokeh, ya Tante. Jadi Tante sama Om tuh pernah gagal ya istilahnya dalam membangun bisnisnya. Iya. Jadi gimana sih cara Tante tuh bangkit dari kegagalan yang pernah Tante alamin gitu? Ya berusaha lebih inilah apa namanya, berusaha keras untuk bisa usaha berkembang, tidak lagi ini apa bisa turun, punya modal diputar-putar terus. Jadi menurut Tante selaku pengusaha nih ya, strategi apa yang paling efektif dalam Tante tuh bisa ngembangin usaha Tante gitu? Strateginya ya kita jual dari ini apa, bisa dijual dari media sosial, kita bisa juga di ini Promosi gitu promosi ya, Tante. ya, di Iya, pakai promosi. media sosial. Jadi selanjutnya pertanyaan dari Alia, Tante. Kan di dalam bisnis itu kan banyak persaingan pasar, Tante. Orang jual ini, kita juga ngikut orang apa, maksudnya mirip-mirip lah usahanya. Nah, kayak mana cara Tante itu biar usaha Tante tuh bisa lebih dari orang lain? Maksudnya lebih dipandang orang gitu-gitu. Kita lebih, kalau masalah yang mobil ya, kalau untuk mobil kan banyak pedagang lain. Nah, kita lebih ke buat mobilnya lebih apa, lebih bagus tuh kita divariasi atau di yang agak lecet kita cat ulang biar lebih menarik. Oh, jadi lebih ditambahkan kayak komponen-komponen di Ya. mobil tuh apa? Tante ada nerimo kayak nambahin fitur ini loh bisa di tempat kami. Iya. Oh, gitu. Oke. Terus kan dalam menentukan usaha ini kan Tante ada produk yang mau kita jual. Nah, Tante kayak mana menentukan produk yang mau kita jual tuh sesuai dengan kebutuhan orang-orang gitu, Tante? Kayak memang sesuai yang dibutuhin konsumen, pasar gitu. Kita itu apa, lihat kebanyakan orang misalkan yang pakai mobil Avanza, Xenia, kan di pasaran banyak pakai itu. Jadi kita belinya mobil yang sering mereka pakai. Oh, jadi yang mereka paling sering pakai apa, Tante Iya, jual itu. jual itu. Oke. Terus dalam bisnis kan kita punya gaya kepemimpinan tuh Teh, sebagai seorang ownernya lah ya Teh. Nah, itu menurut Tante gaya kepemimpinan Tante tuh dalam usaha-usaha Tante seperti apa? Ya harus tegas lah. Tegas Jadi kepada semua pada karyawan ya, biar tidak ada biar yang disiplin, biar mereka bisa apa, bekerja dengan bekerja dengan baik, baik, ya. gitu. Jadi menjadi seorang kepemimpinan yang tegas Iya. akan itu. Oke. Terus tuh dalam kita berusaha kan kita punya karyawan-karyawan tuh Teh. Kayak mana cara Tante biar karyawan-karyawan Tante itu saling kompak, saling mendukung ya gitu Teh. Kita aja ini ya Pak, kumpul terus kita kasih tahu kayak gini, briefing lah ibarat tuh. Oh, di briefing dulu Iya, setiap di-briefing hari dulu atau setiap- gimana tuh? Setiap bulan ada setiap bulan bulanan? lah. Oh, Misalkan bulan. ada masalah sedikit atau kesalahan dikit kita briefing. Oh, kumpul gitu ya Kumpul, di satu tempat. Oke. Biar mereka bisa ini kan kompak. Di dalam kita bangun usaha kan kita harus juga bangun komunikasi kan dengan karyawan-karyawan kita. Nah, menurut Tante gimana pengaruh komunikasi itu biar karyawan kita bekerja dengan baik gitu Teh? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Dari komunikasi mereka bisa apa, mengikuti apa yang kita mau kan, bisa lebih gimana itu kerjanya dari kita. Jadi kayak lebih paham apa yang mau Paham, dikerjakan gitu ya Teh. Nah, terus tuh menurut Tante sukses tuh apa tuh bagi Tante sendiri gitu? Nah, Sukses itu gambarkan apa tuh? ya, sukses itu gimana ya? Kan Pokoknya, sukses tiap orang kan beda-beda Ya. tuh. Ada yang dari materi atau dari mana? Kalau Tante sendiri gimana? ya sukses itu ya dari bekerja keras lah. Intinya ya Iya. menghasilkan hasil yang Hasilnya baik baik, gitu. bekerja keras. Oke. Tante ini udah lama ya hitungannya kalau dalam berusaha jadi pengusaha gitu, dan pastikan tantangannya nggak yang hitungan jari, pasti ada banyak kan tantangannya. Jadi gimana sih caranya Tante tuh biar bisa tetap semangat dan konsisten kalau tiap ada masalah itu tuh bisa lanjut lagi tuh gimana sih caranya? Apa ada motivasi diri apa gimana gitu? Dan motivasi diri lah. Motivasinya kayak gimana Tante, kayak gimana gitu? Ya kita pokoknya nggak ini apa, pokoknya harus semangat, pokoknya nggak apa, ibarat tuh kita tuh nggak apa ya. Jangan jatuh. Iya, jangan jatuh, pokoknya jatuh harus semangat lagi lah, Semangat lagi lah, iya. pasti bisa Pasti gitu. bisa Kan seperti ada orang-orang anak-anak iya, juga, kan ya. ada anak-anak
juga yang kita ini. Terus kalau namanya usaha ini kan, apalagi ini kan usaha tentu udah dalam apa ya, udah besar gitu kan ya. Pasti kan ada harapan kayak mau diteruskan nanti misalnya ke anak atau gimana gitu. pasti. Nah, ada pesan nggak sih untuk anak-anak tante nanti gimana untuk melanjutkannya? Pesannya buat anak-anak tante harus kuat, jangan pantang menyerah, harus berani menghadapi apapun masalah. Ya, dunia usaha tuh Ya, memang nggak keras, ya, keras. dunia usaha itu keras. Pokoknya kita harus berani, jangan takut gitu aja. Ya. Terus ini ya tapi kita kan memang tante kan udah gede nih ya usahanya, tapi kan pasti tetap ada punya impian lain gitu, ada pengen yang lainnya gitu. Nah, apa sih yang tante pengennya sekarang itu? Mimpi yang lebih besar lagi apa gitu? Ya pengennya lebih besar lagi lah, pengen punya usaha lebih lagi, kayak tante buat kosan, itu kan buat masa depan anak-anak nantinya kan, itu aset mereka nanti gitu. Setelah ini ada rencana baru tante jangka panjang apa buka usaha baru atau Kan apa? ini baru resto kan tambahan, jadi belum terpikir yang lain lagi. Untuk usaha ini harus apa? Fokus di sini dulu lah. Oke, jadi rencana sekarang ya fokus di sini dulu. Iya. Gimana ininya nanti, siapa tahu nambah besar apa Ya, gimana gitu ya. apalagi nambah apa? Nambah kafe lagi atau cabang lagi, nantinya itu kan belum tahu. Iya, benar. Iya. Ya, emang harus fokus ada yang apa yang di depan Iya. gitu kan. Nah, terus kalau misalnya tante nih bisa kembali ke pas awal tante buka usaha nih. Tante tuh apa sih yang pengen sebenarnya pada saat itu nggak tante lakuin? Sekarang baru kepikir, oh harusnya dulu itu aku kayak gini gitu. Ada nggak yang kepikir? Kalau diulang lagi kayak dulu apa sih, kalau diulang lagi nih sebenarnya sih nggak ada. Sebenarnya kita mau usaha lebih kayak orang tuh, kita cari apa ya, cari uang misalkan itu ya usahalah kayak itu, nggak ada ibarat mau gimana. Jadi prinsip tante tuh yang udah berlalu Ya, sudahlah, gitu ya. ini jalan fokus sekarang. Fokus apa yang ada di depan Iya, aja nggak gitu pikir ya. lagi yang dulu, yang penting sekarang ya alhamdulillah udah kayak gini. Oke, nah ini terakhir nih. Ini kan video kita buat untuk para calon pengusaha ini. Tante ada tips atau pesan gitu untuk para calon pengusaha di penonton ini nanti? Ya, tips dan buat kalian yang mau buka usaha, pokoknya harus semangat, harus bekerja dengan keras, jangan pantang menyerah, semangat pokoknya, itu aja. Jangan putus asa. Oke, terima kasih banyak Tante. Semoga bisa jadi motivasi buat teman-teman sekalian.